Smart Digimart. Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Selamat mengikuti. .9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam, Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Tidak terasa sudah sampai di hari Rabu dan saatnya kita untuk belajar tentang mengenal banyak hal dalam kehidupan ini. Khususnya kalau kita berbicara masalah kecantikan ya, tidak hanya para wanita yang senantiasa memperhatikan keindahan kulitnya, ternyata banyak juga kaum Adam yang mempertimbangkan kebutuhan kulitnya untuk elastisitas kah mungkin, untuk performa ketika penampilan kah, dan juga masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan sehingga skincare menjadi sebuah pilihan. Nah, ada banyak faktor pertimbangan dalam memilih produk skincare. That's why hari ini kita akan coba bahas lebih detail di program Smart Digimark tentang Get to Know the Beauty Industry Market Landscape. Nah, bersama saya malam hari ini sudah hadir dua ekspertis dari Marples Inc. Yang pertama katanya harus ladies first terlebih dahulu. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang pertama itu ada Mbak Alivia Rahmanita selaku bisnis analis dari Marples Inc. Selamat malam Mbak Livia. Ya, selamat malam Mas Daryl dan selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Alivia Rahmanita dari bisnis analis nih di Marples Inc. Salam Oke, kenal. baik. Salam kenal, terima kasih kesediaan waktunya Mbak Livia. Dan juga tidak ketinggalan harus adil. Ada laki-laki, ada perempuan juga. Nah, saya perkenalkan, ini udah lama banget nggak ketemu sama Mas Torik. Beliau juga senior bisnis analis dari Marples Inc. Selamat malam Mas Rifki Torik. Halo, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam semuanya. Ini udah lama ya, saya setahun. Iya, udah tahun lebih ya kita nggak ketemu ya. Udah lama ya, udah lama. Berbalik lagi sekarang. Oke, baik Mas Rifki, terima kasih. Mbak Livia, terima kasih. Dan nanti kita mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Kita akan coba bahas landscape-nya seperti apa sih. Apakah memang ini landscape-nya berdasarkan data yang didapatkan dari 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Dan untuk bisa mengetahui bagaimanakah market landscape-nya dari beauty industry di tahun-tahun yang ke depan. Nah, saya akan tanya dulu nih. Yang pertama mau ke Mbak Livia deh. Mbak Livia, kenapa sih tema ini begitu penting kita bahas sehingga orang lain pun harus tahu nih tentang market landscape dari beauty industry? Silakan Mbak Livia. Oke, jadi seiringnya waktu kan beauty industry tuh makin berkembang ya, bahkan makin banyak nih perusahaan yang mulai bikin bisnis skincare, bikin yang untuk kesehatan kulit dan segala macam. Jadi cukup penting ya kita udah mulai aware nih gimana untuk bisa survive di market persaingan skincarean ini. Apalagi sekarang skincare udah nggak digunakan aku doang sebagai perempuan, tapi juga laki-laki juga pakai skincare ya. Setuju. Jadi harus banget nih kita mulai pahami market skincare ini gimana. Oke, walaupun kita sebagai seorang konsumen ya harus ngerti juga marketnya seperti apa ya. Iya, benar juga. Oke, Mbak Livia, boleh disampaikan sedikit nggak? Nanti saya juga minta kesediaannya Mas Rifki Torik untuk menjabarkan ya. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Karena kan setiap orang itu punya pandangan berbeda. Apalagi ini berhubungan dengan skincare ya. Cewek punya jawaban yang berbeda, laki-laki pun demikian. Kalau menurut pandangannya Mbak Livia, apa hal signifikan yang memicu kemajuan dari dunia industri khususnya untuk skincare dan juga beauty dari mungkin 2 atau 3 tahun ke belakang dibandingkan dengan tahun sekarang? Seperti apa perkembangannya? Mungkin ini juga insight yang menarik ya yang kami temukan bahwa dulu-dulu mungkin belum pada banyak pengetahuan nih tentang apa sih kandungan-kandungan yang baik untuk kulit atau kandungan-kandungan yang kurang baik untuk kulit. Nah, ternyata makin ke sini konsumen-konsumen udah paham nih. Jadi mereka cek nih ingredients-nya apa dan akhirnya beli produk based on ingredients juga. Jadi kalau mereka tahu nih, oh ada ingredients yang berbahaya, mereka kira nggak pakai lagi tuh. Itu sih yang cukup signifikan. Mereka udah mulai educated nih tentang per produknya. Oke, karena zaman dulu tuh belum memikir ke arah sana. Yang penting putih, Iya, betul. cantik, dan segar. Nah, tapi imbasnya ke depan tuh akan berbahaya. Baik, terima kasih Mbak Livia. Mas Rifki Torik, dari sudut pandang laki-laki, kenapa hal ini begitu penting kita bahas? Kan kita laki-laki nih, tapi Mbak Livia tadi mengatakan, ya nggak cuma perempuan juga sekarang yang butuh skincare, laki-laki pun demikian. Silakan. Oke, iya. Kalau di Indonesia kan tropis sih Mas ya. Terus juga kalau kita bicara soal dari suhunya, terus juga dari terik mataharinya kan agak lumayan kencang gitu ya. Biasanya emang kalau dari sisi edukasi laki-laki cukup resisten lah kalau kita bicara soal perawatan kulit dominated gitu ya. Nah, tapi memang makin ke sini kalau semakin banyaknya player, semakin banyaknya orang yang mulai mengedukasi,
semakin terbuka nih, resistensinya jadi makin turun. Jadi barrier untuk masuk ke segmen yang lebih laki-laki itu jadi makin terbuka gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pengetahuan awal juga sih untuk nanti kalau pendengar semua gitu yang ada yang laki-laki pengen tahu soal market landscape di industri beauty, kira-kira seperti apa gitu ya, baik dari sisi nanti kita bahas nanti ya sama Alivia juga dari sisi customernya, kita coba lihat ada apa sih sebenarnya secara umum gitu ya, customer. Terus juga kita nanti bahas sedikit dari sisi produknya juga, dan yang terakhir juga kita bahas mungkin ini yang terakhir lebih banyak kita memberikan insight untuk para pemilik brand atau orang-orang yang memiliki aspirasi untuk memiliki brand skincare sendiri. Jadi bagaimana sih komunikasi yang tepat sebenarnya kepada aku gitu ya, kepada Mas Daryl, kepada Olivia nantinya untuk misalnya mau mengkomunikasikan brand-brand skincare yang akhirnya kita mau dengar gitu. Oke. Baik. Tapi Mas Rifki Thorik, kalau Mas Rifki Thorik boleh menjelaskan perkembangannya di 2 atau 3 tahun terakhir ini seperti apa? Ini kita agak sedikit terkendala sinyal ya. Baik, sambil menunggu sambungan langsung kembali dengan Mas Rifki Thorik, kita akan ajak Anda untuk lebih memahami di sesi yang berikutnya. Karena nanti di sesi berikutnya kita akan memberikan waktu untuk pemaparan secara detail tentang hal yang menjadi perhatian ketika produk-produk yang ada di pasaran itu ternyata mereka punya market landscape-nya tersendiri. Kita harus tahu seperti apakah beauty industry dari market landscape khususnya di tahun 2024. Mungkin dari sisi pertimbangan dalam memilih produk skincare seperti apa, faktor pendorong pembelian produk skincare itu apa saja, dan ternyata juga melibatkan para influencer. Nah, nanti kita bahas lebih detail hal tersebut di sesi berikutnya. Mas Thorik, sudah bisa kembali normalkah koneksinya? Baik, sambil menunggu sambungan langsung, kita akan coba break sejenak. Kembali setelah jeda komersial berikut ini, dan seperti biasa kami ajak Anda, undang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berkomentar di kolom live chatnya, sudah kami buka untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sekali lagi, ini tidak berhubungan dengan gender, karena ternyata tidak hanya perempuan yang perlu memperhatikan elastisitas dari kulitnya, kecantikan kulitnya. Laki-laki pun di zaman sekarang juga harus bisa lebih peduli terhadap keadaan kulitnya, baik di wajah dan juga tubuhnya. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart bersama dengan dua narasumber kami yang hari ini memberikan banyak sekali insight ya berhubungan dengan perkembangan
industri kecantikan sesuai dengan landscape-nya seperti apa. Yaitu ada Mas Rifki Torik selaku Senior Business Analyst dari Marketplace Inc. Dan juga ada Mbak Alivia Rahmanita, Business Analyst dari Marketplace Inc. Nah, di sesi kedua ini kami ajak Anda untuk lebih detail dan spesifik memberikan penjelasan yang akan dilakukan secara bergantian. Boleh ke Mas Rifki dulu atau Mbak Livia dulu, karena kita akan coba share screen kepada Anda. Jadi buat Anda yang memperhatikan kami di kanal YouTube Smart FM, ini bisa jelas melihat pemaparan yang akan langsung diberikan. Silakan waktunya, Mas Rifki atau Mbak Livia boleh bergantian. Oke, siap. Thank you Mas Daryl. Ya, selamat malam semuanya lagi. Mungkin kita akan coba sedikit kira-kira untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya landscape market beauty industry yang aku juga sama Olivia kebetulan kemarin sempat untuk melakukan riset gitu ya, untuk beberapa customer yang mungkin setiap harinya atau bahkan mungkin memiliki interaksi terhadap produk skincare itu sendiri. Mungkin baru bisa next. Ya, kita baginya akan jadi 3 tadi ya, dari sisi customer, product, marketing, communication, dan juga nanti secara umum seperti apa. Kita bisa masuk yang pertama. Jadi ini adalah pemetaan, kira-kira pemetaan apa sih yang menjadi faktor pertimbangan dalam memilih produk skincare. Kadang-kadang kalau kita langsung mikir gitu ya, secara intuitif pasti mikirnya, oke, manfaatnya sama harga, biasanya pasti kayak gitu. Ternyata kalau kita rangkum, kalau kita lihat di kuadran yang ke kanan atas gitu ya, ada 3 faktor pertimbangan penting. Jadi ini adalah hasil survei kami, di mana kami mengklasifikasikan beberapa atribut yang kira-kira dianggap penting oleh customer. Atribut pertama ternyata yang dianggap penting itu adalah manfaat produk. Jadi nantinya setiap customer itu ingin langsung mencari tahu kira-kira manfaat apa sih yang dihasilkan secara singkat dan juga jangka panjang kepada muka mereka ataupun kulit mereka dengan memakai produk ini. Jadi nanti ini bisa menjadi pertimbangan, misalnya saat brand-brand ataupun perusahaan-perusahaan gitu ya, ingin mengkomunikasikan manfaatnya harus lebih jelas gitu ya. Lalu yang kedua, kandungannya. Tadi mungkin di awal Mbak Olivia sempat menyampaikan bahwa orang itu udah relatif well educated terkait dengan skincare ini sendiri. Jadi penggunaan istilah-istilah chemical yang mungkin terasa berat itu udah bukan barrier yang cukup tinggi lagi. Jadi makanya ada yang namanya niacinamide, ada yang namanya retinol liposome dan sebagainya. Kalau orang awam mungkin mikir itu mungkin bahasa yang berat untuk dikomunikasikan. Tapi untuk segmen skincare ternyata mereka udah memiliki pemahaman-pemahaman terkait kandungan tersebut. Jadi mengkomunikasikan bahasa chemical yang relatif heavy gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa dicoba gitu ya. Justru orang jadi penasaran, jadi mau ngulik lagi kira-kira skincare seperti apa. Yang terakhir itu adalah harga. Jelas ini adalah tetap menjadi faktor pertimbangan. Jadi key driver adalah faktor utama yang mendorong pertimbangan customer. Harga yang tetap, apakah harganya itu murah atau harga yang mahal atau harga seperti apa gitu kan, itu pertanyaannya. Jadi dalam bisnis biasanya kita mengenal istilahnya price sensitivity. Jadi harganya juga tidak berarti harga yang paling murah sekali atau yang harga yang paling mahal sekali, karena terlalu murah justru akan menghilangkan persepsi kualitasnya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat harganya misalnya harga skincare tiba-tiba cuma Rp5.000 gitu, pasti kita mempertanyakan kualitasnya seperti apa. Jadi ada effort yang harus ditunjukkan seperti itu. Nah, selain 3 key driver ini, ada kalau kita geser ke kiri yang kuadran yang berwarna hijau, itu ada latent motivator. Apa sih maksudnya latent motivator? Jadi latent motivator itu biasanya aspek-aspek yang jarang dianggap penting. Jadi kalau kita tanya apa sih yang dianggap penting, kita nggak keluar tuh rata-rata. Tapi ternyata secara persepsi atau secara internal kita merasa itu penting. Jadi jarang disebut, tapi ternyata tingkat kepentingannya tinggi. Apa sih atribut itu? Ternyata teruji secara klinis. Nah, teruji secara klinis ini bisa di-approve oleh sebuah institusi, atau di-approve oleh sebuah dokter, atau di-approve oleh sebuah influencer bahkan gitu ya. Itu menjadi mark yang mungkin dicari sekarang oleh customer dalam memilih produk skincare seperti itu. Next. Ya, selanjutnya selain dari faktor pertimbangan ada nih, kalau yang tadi mungkin faktor pertimbangan secara normal gitu ya. Sekarang apa sih sebenarnya yang mendorong? Tadi kalau kita lebih meng-highlight juga memang harga tetap menjadi sesuatu yang mungkin mendorong orang untuk membeli. Jadi
ini menjadi pertimbangan nantinya saat misalnya ada orang-orang yang memiliki ketertarikan kepada brand gitu ya untuk memiliki brand. Eh, posisi ataupun momentum saat menentukan harga yang murah itu menjadi kunci gitu ya. Jadi harga yang murah, promo yang menarik, sedang dekat dengan store gitu ya. Jadi kedekatan juga menjadi faktor yang mendorong untuk mendorong pembelian. Jadi saat misalnya kita lagi nggak ada kebutuhan nih, tapi ngelihat di dalam retail store tiba-tiba ada harga skincare yang awalnya 120.000 dicoret jadi 50.000. Nah itu bisa ke-trigger tuh. Jadi ada sisi impulsif juga dari sisi kita semua gitu ya. Jadi misalnya saya gitu ya ke mall tiba-tiba lagi pengen beli facial wash, harga yang biasa saya beli setiap hari 70.000. Tapi waktu saya lihat di itunya tiba-tiba dicoret ya 35.000. Padahal nggak butuh, tapi bisa jadi akhirnya mendorong untuk pembelian. Terus juga pengaruh tren industri kecantikan ternyata sangat berpengaruh. Ini implikasinya apa sebenarnya? Implikasinya adalah orang-orang tuh sebenarnya baca tren industri kecantikan. Jadi misalnya tren soal muka yang glowing, tren soal glass skin dan sebagainya, itu ternyata orang memiliki pengaruh dalam pembelian skincare mereka. Jadi orang tuh baca, orang tuh aware, akhirnya dia mungkin akan bisa jadi bergeser untuk pembelian produknya seperti apa. Seperti itu. Next. Lalu kalau kita lihat sebenarnya siapa sih orang-orang kita ini, si konsumen ini? Selain didorong oleh faktor eksternal, siapa sih ada faktor pihak eksternal lain nggak yang sebenarnya mempengaruhi untuk membeli produk skincare? Ternyata kalau kita lihat di yang kita highlight, ada 3 utama. Pertama, rekomendasi dari teman, review media sosial, dan juga pasangan. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya 3 ini, ya kalau kita ini adalah other user yang dekat dengan kita. Other user yang kayak review dengan media sosial dekat dari sisi hubungan sosial online gitu ya. Teman ya dekat secara hubungan sosial, pasangan ya yang paling dekat juga dengan kita gitu. Jadi other user ataupun rekomendasi dari teman yang dekat itu ternyata mempengaruhi cukup signifikan dalam pembelian produk skincare. Jadi biasanya kalau misalnya orang mau mulai, biasanya nanya temannya, atau nanti review ke media sosial ataupun pasangan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang yang ada di rumah gitu ya punya pengetahuan bagus juga soal skincare, itu ternyata bisa punya potensial nantinya untuk menginfluence temannya atau menginfluence lingkungannya dalam membeli atau menggeser behavior menjadi orang-orang yang lebih aware oleh penggunaan skincare itu sendiri. Seperti itu. Next, kita bisa lanjut ke bagian produk gitu ya. Mungkin aku agak sedikit cepat. Ini tadi masuk ke bagian pengetahuan sendiri gitu ya. Jadi tadi mungkin aku sudah lihat orang-orang lebih aware. Tapi ternyata pemahaman terhadap bahan berbahaya ini orang itu mengetahui untuk istilah kimia. Tapi kalau kita coba mungkin silakan Mbak Livia, boleh lanjut. lanjutkan. Jadi kan tadi udah sempat kita bahas kalau ada beberapa kandungan nih yang konsumen udah tahu berbahaya. Nah, beberapa di antara tuh merkuri. Nah, mereka tahu nih kalau merkuri ini malah membuat kulit lebih parah, lebih jerawatan, lebih apa. Dan mereka bahkan juga udah paham kalau istilah merkuri ini bisa berbeda-beda nih di tiap produk. Jadi bukan belak-belakan merkuri, tapi ada istilah lain yang mereka juga udah mulai pahami. Jadi mungkin produk company-company yang ingin luncurkan produk skincare tuh juga harus hati-hati. Sekarang harus memperhatikan kandungan yang baik untuk kulit gitu. Dan dan akhirnya mereka menghindari menggunakan produk yang udah tahu nih kandungannya buruk untuk kulit dan memilih untuk tetap menggunakan produk dengan kandungannya masih batas wajar, dan bahkan mereka juga udah tahu nih untuk tiap kandungan tuh sehatnya berapa persen. Nah, udah sedetail itu tuh. Jadi emang segmen ini udah benar-benar well educated gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Tanggung, ini mau dilanjutkan sambil menunggu pemaparan yang berikutnya. Kita perlu break sebentar, Mbak Alivia dan juga Mas Rizky Torik. Nanti kita coba bahas lebih detail lagi, karena ini baru sampai di pemahaman terhadap bahan berbahaya pada produk skincare. Memang betul, semakin seiring kecerdasan dari intelektualitas para pengguna, ternyata mereka pun lebih mengerti gitu loh. Ada kandungan-kandungan skincare yang dianggap sebagai kandungan berbahaya dan itu dihindari. Walaupun kadang-kadang ya masih adalah triki-triki dari sebuah produk yang mengindikasikan kandungan itu dengan harapan ini mampu menggait dari atensi ya customer sendiri. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam
program kali ini di malam hari ini. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart bersama dengan tim Marplus Inc. Ada Mbak Alivia Rahmanita dan juga Mas Rifki Taurik. Kita langsung lanjutkan karena ini jangan sampai terputus ya tentang apa yang perlu kita perhatikan dari landscape beauty industry. Silakan Mas Rifki atau Mbak Alivia. Siap, lanjut dikit ya Mas Daryl. Ya. Jadi tadi kita udah bahas nih soal kandungan-kandungan berbahaya. Sekarang kita geser sedikit dari aspek packagingnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata kandungan berbahaya orang udah tahu, orang udah well educated, orang udah baca tadi ya. Sebenarnya kan udah ada temuan-temuan hal yang seperti berikut gitu ya. Nah ternyata saat kita masuk ke hal yang lebih mikro lagi, preferensi penulisan nama gitu ya. Ternyata orang tuh menyukai kalau fungsinya itu dituliskan di dalam namanya itu sendiri. Jadi misalnya anti acne, brightening, itu tuh orang lebih tertarik dibanding kalau misalnya nama produknya, brandnya itu sendiri gitu. Jadi fungsi itu dijadikan penamaan utama. Kayak yang tadi mungkin aku recall sedikit di mana key drivernya adalah kandungan dan manfaat gitu. Selain dari manfaatnya, kandungannya juga. Jadi misalnya Miracle Serum, Retinol Liposome, atau niacinamide, ternyata itu harus dimunculkan tuh. Karena orang tuh ngelihat itunya langsung pengen di depan matanya, dia langsung informasi clear manfaatnya apa, kandungannya apa, dan hal-hal lain gitu yang memiliki dampak positif untuk dia. Dan klaimnya juga harus diperhatikan dari bagian klaimnya. Kita melihat memang harus ada 2 poin nih. Pertama klaim yang relatif long term, yang misalnya mencerahkan dalam 3 minggu, atau klaim yang relatif short term, mudah-mudahan terlaksanakan dalam 7 hari. Jadi ada yang relatif lebih pendek dan lebih singkat. Dan kalau kita masuk ke bawah, yang orang itu tertarik gitu ya, beberapa orang yang memiliki ketertarikan tersebut itu sama dari beberapa spektrum brand skincare, baik itu yang di backing atau yang dikeluarkan oleh klinik, atau brand-brand digital seperti misalnya Skintific dan sebagainya, atau FMCG seperti Pond's, Garnier dan sebagainya gitu. Mungkin. Oke, baik. Masih dilanjutkan atau mau berganti dengan? Ya, berganti. Mungkin selanjutnya saya akan mulai jelaskan tentang Markom nih. Kan tadi kita udah bahas consumer, bahas produk. Nah, selanjutnya ternyata di konsumen-konsumen ini ada beberapa informasi nih yang benar-benar dicari oleh sendirinya, yaitu hal-hal yang bersifat fungsional seperti manfaat, testimoni, kandungan produk. Dan paling utama ini ya manfaat produk. Nah, manfaat produk ini lebih ke misal serum untuk brightening kulit, serum untuk moisturizer gitu. Nah,
itu yang mereka cari. Mereka tuh pengen fungsi produknya jelas. Jadi ketika mereka beli, oke, apa yang diklaim udah sesuai manfaat yang diinfokan gitu. Nah, terus ternyata ada nih perbedaan preferensi informasi antara Gen X, Gen Y, dan Gen Z, yaitu generasi yang lebih muda, Gen Z ini lebih mengandalkan review di media sosial dibanding dengan mencari tahu kandungan produk secara langsung ya. Mungkin ini ada faktor di mana Gen Z ini lebih menggunakan media sosial ya dibanding generasi-generasi yang di atasnya. Tuh. Terus untuk review media sosial apa sih yang dicari? Pasti yang baik-baik ya. Jadi melihat nih apakah produk cocok dengan reviewnya, apakah bagaimana hasilnya, itu sih yang dilihat dari reviewnya. Dan untuk kandungan produk itu juga disesuaikan nih dengan kebutuhan konsumennya. Jadi misalnya dia butuh kandungan produk yang untuk mencerahkan, ya biasanya dia mencari yang niacinamide gitu-gitu. Oke. Dan selanjutnya ada juga beberapa preferensi konten dan media yang konsumen ini miliki gitu. Di mana preferensi konten utamanya adalah hal-hal yang informatif. Jadi juga bisa menyampaikan promo-promo baru ataupun tentang produk baru yang akan diluncurkan. Itu sih yang bisa diinfokan ke konsumen. Dan konten yang dianggap menarik tetap review-review oleh customer, karena mereka tuh lebih percaya nih untuk menggunakan skincare kalau udah efektif nih di kulit orang lain. Dan selain itu juga aspek yang cukup penting pada konten itu ya visualnya. Jadi misal ada produk skincare nih yang mau dicoba dipasarkan, coba main visualisasinya gimana bentuk teksturnya, gimana packagingnya, itu sih yang nanti perlu ditonjolkan pada kontennya. Dan semakin sini kan TikTok semakin naik ya dibanding sosmed lainnya. Dan emang terbukti juga kalau di segmen skincare ini, mereka tuh paling mencari info-info di TikTok kalau mencari informasi skincare. Mungkin itu juga ya bukti kalau TikTok Shop juga makin naik ya gara-gara pembeli-pembeli skincare ini. Dan untuk merangkum itu semua, ada 3 poin utama di beauty industry market landscape ini, di mana pertama, pengguna skincare itu cukup memahami kondisi kulit mereka masing-masing. Jadi mereka udah paham apakah mereka dry skin, oily skin, normal skin, dan udah paham nih kandungan yang dibutuhkan dan diinginkan. Dan faktor utama pembelian adalah ya mereka kalau stoknya udah habis ya udah perlu langsung beli gitu. Terus yang kedua terkait produk, pengguna skincare itu memahami bahwa kandungan merkuri itu berbahaya. Jadi mungkin kalau masih memiliki kandungan tersebut, ya mungkin bisa disesuaikan kembali, dan mereka tuh percaya pada penamaan dan klaim produk yang bersifat fungsional. Dan yang ketiga, konsumen ini juga mencari informasi fungsional dengan media sosial sebagai sumber media utama. Yang menjadi topnya adalah TikTok, Instagram, dan YouTube. Itu saja dari kami terkait beauty market industry landscape-nya. Ya, baik-baik. Oke, saya mau tanya lebih jauh tentang hal yang disampaikan sebagai sebuah pemaparan oleh Mbak Livia dan juga Mas Rifki. Terima kasih waktunya. Tapi begini, landscape seperti ini memang berdasarkan survei yang sudah dilakukan dari tahun berapa kira-kira, Mas Rifki? Sehingga ini bisa menjadi sebuah pemahaman bahwa ada banyak pertimbangan untuk memilih skincare, termasuk dari sisi produsen dan juga pemakaian dari sisi konsumen nih, Mas Rifki. Kita baru selesai surveinya itu mungkin di akhir tahun kemarin, Mas. Jadi ini secara data mungkin kita cukup confident untuk untuk dari sisi relevansi waktunya gitu ya. Karena kita kalau tidak salah melakukan survei baik itu secara kuantitatif ya, jadi survei kuantitatif dan juga mengumpulkan customer juga, itu di tahun 2023 kisaran mungkin kalau saya nggak salah Oktober sampai November lah gitu. Jadi ini cukup recent dari sisi data pengambilan datanya, Mas. Oke, baik, Mas Rifki. Mbak Livia, dengan adanya landscape seperti ini, apakah akan merubah kemampuan dari kapabilitas produsen dalam hal ini untuk penjualan mereka, sehingga landscape ini mampu menjadi sebuah acuan gitu loh, bahwa banyak para pengguna atau konsumen yang udah mulai cerdas ya, kan tadi kita sempat bahas masalah itu ya, mereka udah well educated banget, nggak butuh yang kandungan merkuri, mereka butuh hal yang lebih spesifik secara dermatologis atau medis. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Livia tentang hal ini? Ya memang industri ini makin challenging ya, yang tadinya jadi semakin red ocean nih, semuanya udah
join ke industri skincare ini ya. Jadi siapapun yang menjadi produsen atau penjual skincare ini mulai harus terus-terusan adaptasi dan apa nih tren terbarunya. Tadi udah sempat diceritakan kan kalau konsumen juga beli skincare tergantung tren lagi apa sih yang trending gitu. Jadi memang harus terus menerus inovasi dan mendengarkan konsumennya dan pahami kalau customer sekarang tuh nggak bisa seperti dulu, mereka udah well educated dan harus yang terbaik untuk mereka gitu. Oke, kalau dulu kan mungkin masih berpatokan masalah harga ya dari si konsumen ya, tapi sekarang enggak gitu ya. Semakin mahal harganya, kalau misalnya kandungannya itu betul-betul menyehatkan buat kulit, why not untuk mereka beli begitu. Ada mengarah ke situ nggak kira-kira hasil survei yang diharapkan ini bisa berimbas terhadap dua sisi, entah produsen dan juga konsumen? Iya, jadi kalau masalah dulu mungkin harganya yang paling masuk lah gitu ya. Sekarang kan udah lebih well educated, lebih educated berarti dia lebih tahu yang lebih baik untuk tubuh dia kayak gimana. Sehingga willingness to purchase-nya atau bahkan keinginan appetite untuk pembeliannya juga akan semakin tinggi. Jadi yang awalnya dia mungkin merasa ini cuman penambahan lah, suplemental lah. Jadi ya udah yang ada, kalau ada duit baru bayar. Sekarang itu mungkin jadi alokasi budget untuk budget bulanannya gitu ya. Jadi dia spend alokasi spesifik budgetnya untuk skincare ini jadi lebih di planning, sehingga biaya yang dia keluarkan juga jadi lebih tinggi sih. Jadi kemungkinan untuk spendingnya juga akan semakin lebih tinggi. Gitu sih mungkin Mas Doras. Saya sih lebih setuju makin lebih tinggi ya dari bulan ke bulan ya Mbak Livia ya. Spendnya jadi costnya tuh agak lebih head on lah kalau untuk skincare. Oke, baik, kita break sebentar, nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi tentang apa dan bagaimana hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan landscape beauty industry ini. Karena saya tertarik untuk membahas tentang preferensi nama dan klaim produk tadi yang sempat disampaikan, termasuk ketertarikan dari klaim produk skincare tersebut. Nanti sesaat lagi di sesi yang terakhir, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart, dan kita masih berbincang bersama dengan dua narasumber mewakili Marplus Inc., yaitu ada Mbak Alfia Rahmanita dan juga Mas Rifki Thorik. Dan hari ini terus masih membahas tentang apa yang menjadi sebuah konsentrasi penuh kita terhadap perkembangan dari market landscape dari dunia kecantikan atau beauty industry ya. Karena kita perlu tahu juga apa dan bagaimanakah perkembangannya, baik dari sisi produsen dan juga konsumennya. Nah, tadi di awal sempat disampaikan tentang faktor pertimbangan dalam memilih produk skincare. Teruji secara klinis, kemudian juga ya manfaat produknya seperti apa, harganya ini yang paling penting. Bahkan sekarang banyak orang yang udah nggak care lagi masalah harga. Kalau kualitasnya oke,
harganya oke dan terjangkau, walaupun harganya juga terbilang sangat tinggi. Nah, why not? Kenapa enggak gitu loh? Asal kandungannya itu menguntungkan dan juga menyehatkan dari kebutuhan dari kulit kita sendiri. Baik, Mas Torik, saya ingin menanyakan satu hal yang berhubungan dengan sebetulnya ini pemahaman tentang, oh bukan, referensi nama dan klaim produk. Ada banyak produk-produk yang brandnya itu memang sudah cukup well known ya di kalangan pengguna atau user. Tetapi sosok kehadiran influencer ini ternyata juga berpengaruh gitu loh terhadap landscape industri dari beauty sendiri. Nah, Mas Rifki apakah punya statement khusus agar punya pandangan lain tentang dua hal ini, influencer dan juga nama produk atau brand dari produk itu sendiri? Dan bagaimana landscape ini bisa berpengaruh terhadap keduanya? Oke, oke, Mas. Jadi kalau kita bilang beauty atau produk-produk beauty itu kita biasanya kategorikan sebagai high engagement kategori, Mas. Jadi kategori-kategori yang relatif engagementnya tinggi. Ya, ya, ya. Maksudnya apa? Jadi kategori engagement tinggi, orang itu terekspos ataupun proses decision making-nya cukup panjang. Dia ada riset, dia ada compare, dia ada nanya, dia ada macam-macam lah. Sehingga karena proses decision-nya itu relatif kompleks, sehingga kebutuhan untuk influencer itu ada di situ. Influencer masuk, kenapa ada? Karena butuh satu media yang bisa memberikan pesan cukup mudah gitu ya kepada si konsumennya ini untuk membantu proses decision making dia. Kalau nggak ada ini, dia akan bingung nih nyarinya ke siapa. Dia akan nyari effort, tiba-tiba ada satu pihak nih yang cukup menjadi agregator informasi untuk ngasih, oh muka saya bagus karena pakai brand ini daily routine saya, bla 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 bla. Jadi kebutuhan influencer itu jadi masuk akal kalau kita bisa bicara soal industri beauty. Nah, tapi kebutuhan, karena kita harus lihat juga, tadi kan saya sempat jelaskan ya Mas ya, bahwa proses awalnya itu dimulai dari dia riset sendiri, terus juga dia nanya success story sampai bla bla bla, akhirnya dia milih gitu ya. Tapi datangnya influencer itu bukan kayak silver bullet gitu loh Mas, bukan sesuatu yang menjadi. Oke, Mbak Livia mungkin bisa take over. Oke, jadi memang kalau di industri ini kan memang cukup high engagement ya tadi itu, dimana kayak banyak banget proses yang harus dipertimbangin dan akhirnya jadi mereka udah lebih pinter itu tadi sih, benar-benar well educated, benar-benar well research. Jadi nggak bisa sesimpel oke, kita turunin aja harga murah pasti akan kejual, nggak bisa gitu prinsipnya kalau dengan skincare ya, karena cukup banyak pertimbangannya. Nah, kalau untuk ke influencer sendiri nih Mas, tadi kan ada poin tentang influencer, kan ternyata konsumen-konsumen ini benar-benar trust nih review influencer, tapi tergantung juga influencer kayak gimana, karena ternyata mereka pengen influencer yang representatif. Dalam artian misal kita punya biasanya kan orang-orang ada kulit berjerawat, kulit yang kering. Nah, mereka pengen juga ada representasi kulit jerawat atau kulit yang berminyak. Dan justru makin ke sini, justru kulit yang udah bagus dari sana yang mereka jadi kurang percaya gitu. Karena anggapannya, oh pasti si artis ini udah treatment, udah apa, anggapannya kayak gitu. Gak mungkin pakai produk skincare ini secara terus-terusan karena udah treatment. Ada yang prinsipnya kayak gitu juga. Jadi memang justru ini menjadi tricky juga ya, yang dulunya mungkin harus model-model yang cantik, yang udah bersih dari sananya, ternyata sekarang nih orang-orang pengen influencer yang lebih representatif dan relatable lah ke konsumen-konsumen ini. Oke, ini berpengaruh juga ya terhadap rumah mereka untuk berpromosi ya, seperti media sosial yang mungkin sekarang sedang digandrungi seperti TikTok tadi kan. Preferensi konten dan juga media itu berpengaruh juga sebetulnya dengan kehadiran influencer untuk bisa mendulang pundi-pundi cuan lah dari produk skincare-nya, Mbak Livia. Iya, cukup berpengaruh juga ya. Mungkin emang tiap media ini juga memiliki approach yang berbeda-beda ya. Dimana mungkin TikTok akhirnya jadi bisa lebih kayak temen. Iya, dan bisa jadi lebih kayak temen. Jadi mungkin bisa lebih review jujur dan lebih bisa review yang otentik. Jadi kayak benar-benar dicoba seharian itu bisa kelihatan dalam short video di TikTok. Jadi mungkin itu beberapa alasan TikTok menjadi media utama yang dicari juga sih. Ya, karena ini dari data yang disampaikan tadi, sumber awareness-nya pun terkait dengan produk skincare itu memang prosentase di TikTok lebih tinggi ya, 58% ya ketimbang Instagram ya.
kemudian juga preferensi media untuk mencari informasi Iya, terkait betul. Skincare sendiri juga 68%. Instagram jauh ketinggalan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi PR juga gitu loh. Memaintain-nya bagaimana? Nah, bentuk tanggung jawab dari produsen sendiri seperti apa kira-kira? Mas Rifki deh, moga-moga sinyalnya bisa sehat lagi ya. Bentuk tanggung jawab dari produsen bagaimana Mas Rifki untuk mempertanggungjawabkan produk skincare-nya agar betul-betul ada satu simbiosis mutualis nih antara produk yang dihasilkan, kebutuhan dari konsumen, dan kehadiran influencer. Jadi muternya tuh enak gitu loh. Nah, gimana kira-kira pandangan Mas Rifki? Apa yang perlu menjadi sebuah atensi Oke, dengan simbiosis ini? oke, mungkin kalau kita lihat kan berarti yang punya yang punya powernya pertama kali kan pasti si supplier ya Mas ya, yang punya Betul. produk gitu. Ya. Gimana caranya dia punya interaksi yang cukup sehat antara dia dengan konsumen dan dia juga dengan influencer. Jadi Mm-mm. dengan mengetahui bahwa influencer udah well educated dan customer-nya sudah well educated dan influencernya itu punya peran, Mhm. jadi si principal ataupun si brand owner-nya ini bagaimana caranya dia bisa berkolaborasi dengan tiga stakeholder ini sebenarnya. Jadi jangan sampai brand ini anti influencer, brand ini ya udah dia stand alone sendiri. Terus Mhm. brand ini cuman pakai satu spesifik jenis influencer dan sebagainya dan sebagainya. Atau Mhm. bahkan brand ini hanya menyasar spesifik segmen gitu ya. Mhm. Dan hanya atau brand ini eksklusif dan sebagainya dan sebagainya. Jadi paling bagaimana caranya untuk kolaborasi antara stakeholder ini adalah open collaboration sih Mas. Jadi kita memahami bahwa kebutuhannya variasi, konsumennya juga kebutuhannya spesifik. Juga kita mengetahui bahwa influencer itu dibutuhkan dalam decision prosesnya konsumen. Jadi Ya. kolaborasi antara brand dan influencer dan si konsumen ini juga sebisa mungkin di open aja. Jangan terlalu jangan terlalu alergi lah dengan influencer dan sebagainya. Gitu. Oke, baik-baik. Ini waktu kita nggak cukup banyak lagi, saya harus bagi waktu. Nanti bisa boleh ambil konklusinya Mas Rifki Tarik terakhir ya. Tapi saya mau ke Mbak Alivia dulu. Mbak Alivia, apa konklusi yang mungkin Anda mau sampaikan sehubungan dengan bahasan kita hari ini yang terkait dengan landscape dari beauty industry? Nah, silakan Mbak Alivia. Oke, mungkin kalau dari sisi perusahaan, of course, harus tetap memahami tren yang ada, memahami customer behavior pattern-nya seperti apa dari waktu ke waktu, dan akhirnya terus berinovasi dalam hal produknya. Jadi produknya tetap harus sesuai dengan manfaat-manfaat yang diberikan ke konsumen, dan akhirnya nanti untuk konten-konten promosinya juga harus lebih relatable ya dengan concern konsumen saat ini. Oke, ini bukan mewakili dari genderitas wanita ya? Iya, boleh cowok, boleh cewek. Oke, baik. Mas Rifki Tarik, silakan. Konklusi apa yang mau Anda sampaikan, Mas Rifki? Konklusinya mungkin ada tiga ya Mas. Yang pertama untuk sisi brand owner harus memahami bahwa konsumennya sudah semakin pintar. Jadi bagaimana ke depannya inovasinya berusaha untuk memberikan pelayanan ataupun produk yang terbaik lah untuk konsumen. Dari sisi influencer gitu ya, misalnya ada audiens yang tertarik dengan influencer, pahami bahwa sekarang dari sisi konsumen sudah membutuhkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada ketertarikan, ya udah coba generate konten, coba generate konten edukasi, pasti ketemu marketnya. Kalau untuk dari sisi konsumen, kita paham bahwa dia tuh punya peran. Jadi semakin dia pintar, semakin dia mengetahui edukasi terkait dengan produk dari skincare, produsen juga akhirnya mengurung dia untuk mengeluarkan produk-produk yang berbahaya gitu ya. Jadi dia akhirnya melakukan inovasi. Jadi memahami hal tersebut justru membuat ekosistemnya jadi lebih sehat. Mungkin itu, Mas Del. Oke, baiklah. Dan mungkin itu konklusi yang disampaikan oleh kedua narasumber pada hari ini, ada Mbak Livia dan juga Mas Rifki. Sebetulnya memang kita perlu tahu ya tentang market landscape dari beauty industry atau industri kecantikan di Indonesia. Dan betul yang disampaikan oleh Mas Torik dan juga Mbak Alivia bahwa hal tersebut memang menjadi sebuah hal utama ketika pengguna skincare itu paham tentang kondisi kulitnya dan kandungan yang diinginkan, serta faktor utama pembeliannya adalah ketersediaan produk yang habis. Nah, sementara itu, sehubungan dengan istilah well educated tadi, ternyata pengguna tuh makin paham bahwa kandungan merkuri berbahaya dan yakin pada penamaan dan klaim produk yang bersifat fungsional. Sehingga pelanggan pun mencari informasi fungsional dengan media sosial sebagai sumber media utamanya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ingin lebih memahami tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Livia dan juga Mas Rifki Torik, silakan Anda bisa putar ulang tayangan ini di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Mas Rifki Torik, terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Mbak Livia, Terima kasih, Mas Del. thank you. Salam untuk semua Thank you. mas yang bertugas. Dan malam hari ini kita akhiri perbincangan dalam program Smart Digimak. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimark
Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Sampai jumpa.